Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Resi Ramadanti, mahasiswi program pertukaran mahasiswa dalam negeri dari Universitas Negeri Malang di Universitas Negeri Gorontalo. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi terkait filosofi pendidikan STEM. Nah, presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan STEM. Berbicara tentang STEM, STEM ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya suatu bangsa. Nah, inilah alasannya kenapa STEM itu bisa berkembang begitu cepat dan sudah diterapkan di banyak negara untuk saat ini. Nah, namun sebelum kita berbicara tentang STEM lebih jauh, kita akan sedikit mengulik awal mula munculnya istilah STEM ini. Nah, pada tahun 1990-an, banyak dewan-dewan pendidikan di Amerika Serikat itu melakukan reformasi pendidikan dan membentuk kurikulum STEM. Nah, dewan-dewan pendidikan ini seperti National Science Education Standards atau mungkin National Council of Teachers of Mathematics berdiskusi untuk melakukan sebuah reformasi pendidikan. Kenapa reformasi pendidikan perlu dilakukan di Amerika Serikat pada saat itu? Karena para pakar pendidik ini melihat kurangnya tenaga kerja yang berkualitas untuk menghadapi abad 21. Lalu, mereka juga menilai bahwa prestasi peserta didik pada saat itu mengalami kemunduran, baik itu di bidang sains, matematika, ataupun rekayasa teknologi. Nah, dengan demikian, disusunlah kurikulum pendidikan berbasis STEM untuk membekali siswanya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja di abad 21. Nah, berikutnya kita berbicara tentang tuntutan abad 21. Di abad 21 ini, setidaknya ada 4 skill, ada 4 kemampuan dasar yang harus kita miliki, yaitu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, dan collaboration. Nah, pertama, critical thinking and problem solving, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Di sini kita dituntut untuk bisa merenung dan menalar masalah yang ada di sekitar kita, menganalisis masalah tersebut, membuat atau mengkoneksikan hubungan sebab akibat, lalu membuat kesimpulan dan mencari solusi. Nah, itulah yang disebut dengan critical thinking dan problem solving. Lalu, yang kedua adalah creativity and innovation, atau kreativitas dan berinovasi. Nah, di sini kita harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, mengembangkan, dan mengelaborasi gagasan-gagasan baru untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah communication. Nah, di komunikasi ini, kemampuan berkomunikasi, kita dituntut untuk bisa memahami, mengelola, dan menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk, baik itu lisan, tulisan, ataupun dari berbagai platform multimedia. Dan yang terakhir adalah collaboration. Nah, di skill kolaborasi ini, kita harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama, beradaptasi dengan berbagai tanggung jawab dan peran, dan juga menghormati perbedaan perspektif yang ada di sekitar kita. Nah, keempat keterampilan ini merupakan keterampilan mendasar yang sangat dibutuhkan dan harus diasah di abad 21. Karena keempat skill ini merupakan kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan keempat keterampilan inilah yang menjadi dasar, yang menjadi pokok lahirnya pendidikan STEM. Oke, berikutnya kita akan membahas apa sih pendidikan STEM itu. Nah, menurut Wieselman dan Rohrich di 2017, mereka menyatakan bahwa STEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan STEM tadi, sains, teknologi, hasil rekayasa atau teknik, dan matematika. Nah, di sini digarisbawahi bahwa dalam STEM ini minimal harus didominasi oleh 2 subjek, salah satunya sains atau teknik hasil rekayasa. Nah, mungkin kalau sains dan matematika itu bisa, atau teknik dan teknologi bisa, tapi kalau misal
teknologi dan matematika itu tidak bisa. Nah, kenapa seperti itu? Karena di era revolusi industri atau di abad 21 saat ini, sains dan engineering itu adalah fondasi yang sangat dibutuhkan. Kemudian, di STEM ini juga harus mengangkat konten yang autentik. Nah, maksud autentik di sini adalah masalah yang kita angkat itu atau konten-konten yang diangkat dalam STEM ini dekat dengan kehidupan kita atau mungkin pernah kita alami di kehidupan sehari-hari. Dan ini juga kita sebut dengan kontekstual, yang mana problem atau masalah yang akan kita bahas itu bukan hanya bersifat konseptual. Lalu, pendidikan STEM ini bertujuan untuk mengasah keterampilan abad ke-21, keterampilan yang 4 tadi ya, dan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai STEM itu sendiri. Nah, di sini siswa itu harus lebih paham bagaimana konsep sains, bagaimana teknologi yang harus dihasilkan, bagaimana proses engineering-nya, dan bagaimana penerapan matematika di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian di STEM ini tadi kita tahu bahwa STEM ini mencakup 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, yang pertama adalah sains. Sains itu adalah kegiatan yang melibatkan pemahaman dan penerapan fenomena alam ataupun keadaan perilaku sosial dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan berdasarkan bukti melalui observasi dan eksperimen. Lalu yang kedua adalah teknologi. Teknologi itu merupakan inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Teknologi ini juga merupakan keseluruhan sistem, baik itu dari pengetahuan, proses, dan perangkat-perangkat yang kemudian menciptakan benda dan dapat dioperasikan. Yang ketiga adalah engineering. Engineering ini adalah keterampilan merancang, mengkonstruksi sistem material dan proses yang bermanfaat bagi manusia. Nah, penciptaan benda dan desain-desain ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah mathematics. Nah, matematika ini adalah studi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pola, hubungan, angka-angka, kuantitas, dan ruang, serta menyediakan bahasa bagi teknologi, teknik, dan sains. Oke, berikutnya, kenapa STEM ini perlu dipelajari atau kenapa pendidikan STEM itu sangat penting? Yang pertama, Yang pertama adalah adanya transformasi proses pendidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, pendidikan STEM ini sebenarnya saat ini tidak hanya diterapkan di Amerika Serikat. Beberapa negara juga sudah menerapkan pendekatan pembelajaran STEM ini, seperti Jepang, Finlandia, Australia, Singapura. Nah, di transformasi proses pendidikan ini, STEM ini menghilangkan sekat pemisah antara sains, teknologi, engineering, dan matematika tadi. Karena tadi sempat kita bahas bahwa STEM ini terintegrasi atau terpadu. Dalam artian, keempat pengetahuan ini dihubungkan satu sama lain untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua adalah mengapa STEM itu penting untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, Indonesia saat ini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 yang serba berdekatan dengan teknologi. Kita terintegrasi dengan teknologi. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Jepang itu sudah mendeklarasikan era Society 5.0, bukan 4.0 lagi. Nah, sehingga STEM ini sangat dibutuhkan untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan di abad 21, yaitu keterampilan yang 4 tadi. Oke? Berikutnya adalah adanya tantangan teknologi. Nah, maksud tantangan teknologi di sini adalah tantangan pada era sekarang ini, yaitu di era revolusi industri atau abad 21 yang saya sebutkan tadi serba teknologi. Nah, namun teknologi ini tidak lahir begitu saja, tidak datang dengan sendirinya. Teknologi itu dilahirkan dari kemampuan merekayasa. Nah, melalui pendidikan STEM ini diharapkan kita dapat mengikuti proses engineering atau proses merekayasa dengan baik.
Sehingga apabila proses engineeringnya sudah baik, maka diharapkan muncullah teknologi inovasi-inovasi yang dapat membantu kehidupan manusia. Lalu berikutnya adalah STEM ini penting karena dianggap untuk saat ini sebagai kunci kemajuan dan inovasi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui di pengertian STEM tadi bahwa salah satu tujuan STEM itu adalah untuk mengasah keterampilan abad 21 yang 4C tadi. Nah, kemampuan di situ adalah problem solving. Nah, melalui kemampuan pemecahan masalah, nantinya kita akan muncul ide-ide baru. Nah, dari ide-ide barulah muncullah inovasi yang mungkin lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Nah, lalu yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan. STEM mendorong untuk kita untuk memiliki kemampuan abad 21. Dengan kemampuan ini, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang kita miliki itu sejalan dengan kebutuhan untuk saat ini. Selain itu, STEM juga mendorong melakukan inovasi teknologi untuk kemudahan dalam berbagai macam lini kehidupan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan itu dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai filosofi STEM. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian, saran dan masukan dari teman-teman semua akan sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.